kalau misalnya kalian kerjanya di yang kayak yang lebih berat, kayak di rumah sakit, di rumah sakit atau yang kalau aku juga ya pengalaman aku dapat gajinya sekitar 500 ke atas. Oh gitu. Dia juga dapat pilihan bisa lanjut ke Ausbildung. Oh, oke. Bisa lanjut langsung Sekolah gitu ya gitu. sekolahnya. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri Dan saya Kiki. Hai. Kembali lagi Balik lagi. bersama saya Ikito. Saya Nadia. Hey. Sumpah. Kali ini kita mau ngebahas yang lain. Yaitu, jadi begini. Banyak orang yang Mobil. asal mobil. Kan itu belakang tempat parkir. Oke. Ntar bisa pilih-pilih gitu ya. Ntar mau naiknya mana. Ibu itu setiap itu mobil punya orang, kita nggak bisa pakai Kirain mobil. kamu parkir mobil banyak gitu di sana. Gila, ngapain? Kirain. Nggak punya mobil aku. Jadi hari ini kita mau ngomongin Mobil. mobil. Udah terdistraksi dia. Iya, aku udah gini error gitu. Udah tombolnya susah nih buat balikin lagi. Cing. Aduh. Hari ini kita mau ngomongin tentang kalau Nadia itu dulu pernah punya pengalaman ikutan voluntary di Jerman. Hah? Apa nama programnya? FSJ. FSJ. Freiwilligen Soziales Ya. Jahr. Iya. Artinya apa? Voluntary Voluntary social work. Gitulah. Ya itulah intinya. Gitu. Nah, itu program apa itu? Itu tuh kayak semacam buat orang-orang yang apa? Misalnya biasanya sih buat orang-orang yang kayak udah beres sekolah Sekolah SMA maksudnya. SMA, sekolah SMA itu mereka ikutan FSJ buat ngumpulin pengalaman yang biasa itu tuh pasti kepake nanti buat CV sama buat kuliah, itu meningkatkan chance untuk masuk kuliah di uninya. Habis itu tuh ya lebih banyaknya sih buat ini sih Erfahrungssammeln apa? Nambah pengalaman. Nambah pengalaman kayak gitu. Oh iya, jadi pengalaman voluntary gitulah ya. Sama itu juga bisa kepake kalau misalnya kalian sebelum kuliah ada misalnya nih lebih banyak sih kalau misalnya kalian mau kuliah sosial arbeit itu social work kan di sini ada tuh kuliah jurusannya itu kalian harus FSJ juga. Oh. Gitu. Salah satunya juga itu sih buat persyaratan kuliah beberapa orang. Nah, jadi itu tuh kayak program voluntary-nya ada apa aja sih programnya? Kamu tahu nggak sih? Programnya maksudnya pilihan kerjaannya macam-macam. Ada yang misalnya jadi guru, bukan guru sih istilahnya kayak asisten gitu untuk ngebantuin di TK. Asisten guru lah ya. Asisten guru di TK. Abis itu ada. Sinian aja nih. Mentok ya. sorry. Kayak gini. Nah, mantap. Ini kamunya kejauhan Oh, tuh. nah, Gitu. nah. Kayak gitu. Apa terus kalau Rettungsdienst tuh berarti apa tuh? Semacam kayak buat yang ambulans gitu. Iya. Yang apa kalau buat emergency gitu. Kayak emergency. Terus ada beberapa juga yang bisa kerja di rumah sakit ngebantuin kayak apa? Ngeberesin kasur pasien kayak gitu. Terus ada yang di panti jompo ya berarti namanya. Iya, panti jompo. Senior sentrum gitu. Senior sentrum, panti jompo kayak gitu, ngebantuin apa? Ngasistenin orang-orang tuanya kayak gitu. Terus kalau aku sih kemarin kerjanya kayak asisten buat orang-orang yang disabilitas, jadi kayak yang udah nggak bisa jalan pakai kursi roda kayak gitu. Macem-macem sih itu. Oh gitu.
Itu kamu juga ngeliat kayak gimana-gimananya itu ada di website gitu ya? Ada di websitenya. Jadi tuh kalau buat FS itu dia tuh biasanya kita tuh di apa ya namanya, berarti kayak Arahkan. bukan diarahkan, jadi kayak apa ya? Ya pokoknya kita kita dinyatakan sebagai FS tuh kalau kita daftar dulu lewat DRK. DRK tuh semacam palang merah berarti istilahnya kalau di Indo. Nanti dari palang merah kita tinggal nyari stasiunnya, kita mau kerja di mana. Oh kayak gitu. Jadi Bisa kebalikannya sih, misalnya kita udah nemuin stasiunnya baru kita daftar ke DRK, atau kita daftar ke DRK terus kita daftar nyari stasiunnya. oh kayak gitu. Oh oke. Jadi lebih ke berhubungannya sama DRK-nya, terus nanti programnya FSJ kayak gitu lah ya. Bener. Oh oke. Terus syaratnya apa tuh? Ada syarat usia kah? Ada syarat? Ada. Kalau usia itu buat FSJ itu dari berapa tahun ya? Kayaknya 18 nggak sih? Enggak, ada lebih muda lagi. Oh 15. 16-an lah kayaknya, 15 tahun. Oke. 15 tahun sampai 27 tahun itu disebutnya FSJ. Tapi pas 27 tahun ke atas itu disebutnya BFD. BFD itu Bundesfreiwilliges Dienst. Oke. Jadi Tapi programnya mirip gitu sama programnya FSJ. mirip sih, cuman buat ngebedain aja sama yang apa? 27 sama yang 27 tahun ke atas. Mungkin salah satu bedanya itu, jadi kan kalau di FSJ itu kita biasanya suka ada seminar. Seminarnya tuh kayak misalnya kita belajar tentang first help, apa sih namanya? First help. PPP. Apa sih? Erste Pertolongan Hilfe. pertama pada Pertolongan pertama, Erste Hilfe aja. Ya, itulah. Erste Hilfe kayak gitu. Abis itu FP3K kan pertolongan pertama pada kecelakaan itu loh P3K kan namanya bahasa Indonesianya. bener P3K. Iya. P3K. Ya itu. Terus tuh ada kayak misalnya kita berkomunikasi sama klien kayak gituan, itu kan seminarnya isinya kayak gitu, atau belajar tentang budaya di Jerman, komunikasi sama orang sama klien, sama orang-orang di sini ya baiknya kayak gimana, terus kayak apa. Nah, ini programnya Austausch. buat orang internasional atau buat Bisa buat internasional atau juga. buat orang Jerman? Jerman dan internasional bisa sih. Oh, Cuman nyampur. kalau buat internasional ada persyaratan tambahan bahasanya doang. Oh, Minimal B2. Oh gitu. Gitu. Oke. Terus kalau BFD, dia tuh di seminarnya kayaknya kalau nggak salah sih ya, dia lebih banyak ngebahas tentang politik di sini. Oh. Jadi ada misalnya kerjasama antara Jerman dengan negara EU lain, baiknya kayak gimana, kayak gitu loh. Oh kayak gitu. Kenapa emangnya ada hubungannya sama organisasi dari negara EU lain di sini? Aku nggak tahu juga sih, kurang tahu aku. Oh gitu. Ya udah. Terus dan enaknya di sini juga digaji juga ya walaupun voluntary. Digaji, tapi tergantung kamu ambil yang mananya programnya. Misalnya kalau biasanya tuh ya kalau FSJ itu dia minimal kalau nggak salah 300, maksimalnya sekitar 550 atau 500 berapa gitu sekian. Kalau yang 300 biasanya itu Richtungnya yang lebih umum. Kebanyakan tuh orang-orang sini milihnya TK. Kalau buat FSJ kerjanya di TK. Tapi kalau misalnya kalian kerjanya di yang kayak yang lebih berat, kayak yang di rumah sakit, di rumah sakit atau yang kalau aku juga ya pengalaman aku dapat gajinya sekitar 500 ke atas. Oh gitu. Oh oke. Sama programnya tuh berapa lama sih? Kebanyakan sih pada kanayar kan, jadi pas setahun. Tapi sebenarnya minimal kita kalau mau dapat sertifikat dari FSJ-nya itu 6 bulan. Oh gitu. Bisa perpanjang sampai 1,5 tahun. Perpanjang sampai ya insgesamt 1,5 tahun. Insgesamt. Totalnya 1,5 tahun. Oke. Terus apa lagi ya? Gimana pengalamannya waktu itu? Lumayan rame sih. Cuman jadi tuh cuman rada beda dari bayangan aku sebenarnya. Jadi tuh aku awalnya tuh mau daftarnya di bagian yang TK. Karena kan apa ya, emang nggak ada
nggak ada gambaran lain sih kalau buat FSJ. Kayaknya kebanyakan tuh orang-orang ceritanya yang di TK, makanya aku daftarnya juga yang buat yang di TK. Tapi pas daftar yang ngebales, jadi tuh aku ngedaftar tuh lewat AWO, stationnya aku di AWO. Nah AWO ini dia tuh banyak pilihannya buat FSJ-nya TK, yang yang panti jompo sama yang tadi yang disabilitas itu. Sebenarnya aku nanyain tentang yang TK, tapi yang ngebales aku tuh yang dari yang disabilitas ini, namanya ISA. ISA. Nah dia dari ISA yang ngebales email aku. Jadi dia ngebales yang di TK ini lagi full, tapi kalau kamu tertarik kamu bisa ikutan yang ISA gini. Aku bilang oh ya udah boleh deh. Ya udahlah. Jadi aku datang ke kantornya, dia ngejelasin kita tuh tugasnya ngapain aja segala macam. Terus oh ya udah bolehlah aku cobain lah itu. Dan lumayan sih rame kebetulan karena klien aku juga termasuk orang yang terbuka. Terus dia belajarnya ini bahasa. Makanya dia kayak jadinya aku jadi timbal balik gitu loh. Aku ngebantuin dia, terus dia ngebantuin aku juga buat bahasanya kayak gitu. Jadi ramai. Iya sih, iya seru. Terus ada pengalaman yang ini gak sih berkesan kayak gitu? Yang berkesan, sebenarnya selama ngerjain itu juga berkesan terus sih. Rame banget soalnya, kliennya terbuka banget. Terus orang tuanya juga baik banget ke kamu juga. Asistennya segala macam, semua asistennya. Kamu ada yang nge-guide kamu harus ngapain gitu atau kamu? Pas hari pertama ada. Jadi pas hari pertama itu salah satu FSJler ya berarti yang ngerjanya itu dia tuh nunjukin ke aku cara kerjanya kayak gimana. Misalnya kalau misal pagi-pagi si kliennya sarapannya apa aja, harus nyediain apa, nyediain tehnya kayak gimana. Terus alat-alat yang digunain buat mindahin dari kasur ke kursi roda kayak gitu, nunjukin dari kursi roda, misalnya dari kursi roda terus ke WC atau pas mandi kayak gitu. Ngebantuin kan segala macamnya semua dibantuin. Terus nanti kalau misalnya shift malam tidurnya di mana, harus bawa apa kayak gitu loh. Tunjukin segala macamnya. Oh salah satu yang berkesan sih sebenarnya pas seminarnya. Oh ya. Jadi pas seminarnya itu sebelum programnya atau selama programnya. Jadi selama program itu salah satu persyaratan buat dapat sertifikatnya kita selalu ikutan seminar. Selalu ikutan seminarnya. Nah terus selama seminar itu ada salah satu tuh kita pergi kayak ke rumah sakit jiwa. Itu bareng-bareng semua gitu. Semua bareng segala macamnya. Kayak apalah, jadi kayak kayak ngeliatin oh ternyata orang yang penyakitnya simple aja tuh nyampe datang ke sini juga gitu buat konsultasi kayak. Jadi tuh salah satunya tuh dia pembimbing aku sih. Dia pernah datang ke rumah sakit itu. Dia cerita pengalamannya, dia tuh masalahnya dia nggak bisa berada di tempat orang yang banyak kayak gitu. Terus dia ngejelasin lah terapinya apa aja kayak gitu. Lumayan sih, jadi kayak belajar juga oh ternyata kayak kalau misalnya kamu udah punya masalah psikis walaupun kecil aja itu pengaruhnya bisa gede banget kayak gitu loh. Iya kayak sih. hidup. Iya, kayak ngebuka pikiran banget juga kan, kayak gimana gitu. Sama lebih ini sih kayak apa? Meningkatkan buat lebih hati-hati aja gitu kayak. Oke, kalau misalnya kamu butuh bantuan ya ngomong, jangan diem aja gitu loh. Ya, begitulah pemirsa. Terus kamu kerjanya sebenarnya per tim atau sendiri kayak individu gitu gak sih? Susah sih dibilang. Jadi tuh setiap klien tuh punya timnya masing-masing. Jadi aku berada dalam tim gitulah. Tim si klien ini. Tapi kerja di lapangannya aku sendiri. Jadi kita gantian shift gitu nanti per ininya. Gitu. Dan kalau FSJ tuh dia minimal kerjanya 8 jam. Oke. Bentar, aku lupa. Kamu udah bilang belum sih kamu kerjanya tuh di mananya, di orangnya gitu atau kalau di buat rumah kerjanya sakit? Aku langsung di orangnya. Ke rumahnya. Ke rumahnya. Jadi kan kebetulan klien aku ini dia masih kuliah.
Dia tuh student. Jadi misalnya pas shift pagi nih, aku nyiapin dia sarapan, habis itu nganterin dia ke kampus. Terus nanti pas dia kuliah, aku jalan-jalan lah kemana. Sampai dia beres kuliah, aku jemput dia lagi. Terus nemenin dia makan siang, kita makan siang bareng. Habis itu nanti kalau ada kelas lagi ya kayak tadi lagi nganterin. Habis itu aku jalan-jalan kemana, nungguin. Habis itu sambil setelah dia kuliah aku jemput. Kayak supir ya kamu? Supirnya pakai jalan kaki. Iya, supir jalan gitu, nggak jalan. nyaterin. Nggak didorong juga, beneran kan juga. pakai ini elektrik. Oh iya, elektrik. Jadi kamu cuma nemenin. Ngikutin gitu. doang, kayak gitu. Kamu kayak anjing peliharaan juga sih. Oh, Susah. tapi kan lucu. Oke. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak misalnya dia mau ketemu sama orang tuanya, kadang dia nanya, kamu mau ikut juga nggak? Biasanya sih aku ikut sih. Oh itu. Tuh, terus apalagi ya? Kadang kalau misalnya dia minta buat belanja, tolong belanja ke sini dong. Ya udah, nanti aku pergi belanja kayak gitu. Oh gitu. Ntar dia tinggal sama orang tuanya nggak? Enggak, dia tinggalnya sendiri. Oh tinggal sendiri. So Gitu. that's very good gitu. Oh wow, tapi aku keren sih sama orang-orang di sini walaupun disabilitas mereka bisa mandiri tinggal sendiri gitu. Soalnya ada fasilitas kayak gini juga gitu kan. Difasilitasin soalnya. Terus kan kadang suka ada dapat duit juga kan. Iya, dari pemerintah gitu ya. Makanya kebantu sih orang-orang kayak gitu di sini. Iya sih. Gitu. Iya. Terus kalau malam sih biasanya bisa tidur sih. Tidur. Atau enggak kalau misalnya nanti dia butuh bantuan. Kalau yang aku sih kebetulan kliennya kayak udah susah gerak gitu loh. Jadi bahkan kalau misalnya tidur buat baringin kayak muter kanan kiri tuh udah susah. Makanya dia kadang tiap malam manggil, tolongin ini dong puterin gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Wah, kamu sampai malam gitu dinsnya gitu? Sampai malam. Oh gitu. Berapa kali seminggu sih? Macam-macam sih. Jadi tuh kalau aku dinsnya tuh ada ini. Shift pagi. Shift pagi tuh dari jam 9 kurang seperempat sampai jam 5 kurang seperempat. Habis itu nanti dins sore mulai dari jam 5 kurang seperempat sampai jam 10 kurang seperempat. Oh kayak gitu. Gitu. Terus nanti yang pas yang shift malamnya baru dari jam 10 kurang seperempat sampai jam paginya lagi 9 kurang seperempat kalau nggak salah. Tapi kamu ada gaji lembur gitu nggak sih? Nggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi di strikin kamu nggak boleh lewat berapa jam gitu kerjanya gitu? Ya, ada ada striknya, nggak boleh lebih dari 8 jam kerja. Nggak boleh lebih dari 8 jam. Terus kita biasanya ada ini juga, roof bright shaft terus biasanya buat standby. Jadi kalau misalnya ada yang asisten yang tiba-tiba sakit, nah nanti dipanggil itu yang standby-nya. Oh gitu. Itu standby cuman Per tim gitu? itu kalau standby bisa buat klien lain. Oh gitu. Oh oke. Itu tuh standby dari mulai dibatasin kalau yang buat standby dari jam 8 sampai jam 12. Kalau misalnya kita nggak ditelepon dari jam 8 sampai jam 12, berarti kita bebas. Nggak ada dins. Dan kita standby itu sebenarnya dihitung kerja. Oke. Itu dihitung kerja. Berarti dapat cuan-cuan lebih. Dapat. Tapi biasanya gini tahu, kalau aku nggak tahu sih kamu kalau kerja kamu dapat ini nggak sih yang social versi room itu? Yang buat renter versi room. Oh iya, kalau aku sih ada option tapi aku nggak harus gitu. Oh nggak harus. Nah kalau yang efficient ini harus. Jadi kadang uangnya tuh kita emang dapat uang langsung ke kita ke banknya emang sekitar 500-an. Tapi nanti sisanya masuk ke situ. Renter versi room itu kayak asuransi pensiun lah, dana asuransi pensiun. Nah itu masuk ke sana. Oh gitu. Lebihnya lumayan. Iya sih, karena itu aku milih kayak nggak usah pakai renter versi room, soalnya aku nggak tahu pas aku udah tua kan aku kayaknya udah nggak di Jerman gitu. Kalau di sini wajib yang efisien ini wajib. Iya, ada banyak kerjaan yang sebenarnya wajib gitu. Gitu makanya, sih. Gitulah. Terus kamu kenal sama orang-orang yang efisiotler lain gitu? Kenal kok. Kita biasanya suka ada kayak meeting group
gitu. Buat per minggu, nggak per minggu. nggak rutin gitu. Nggak rutin lah, cuman kalau butuh doang. Kalau butuh meeting ya ketemuan semuanya yang satu tim klien ini. Oke. Gitu. Atau biasanya sih pas awal sebelum mulai ada shulung kayak protokol kita sama kliennya harus kayak gimana, terus cara memulai komunikasi sama kliennya. Abis itu kayak Shulungnya siapa yang ngasih ini, ada dari guru? pembimbing dari Oh, awalnya. Abis itu kayak apa? Kalau bersin sampai ditunjukin bersin tuh nggak boleh gini, harus gini. Kayak iya, gitu. iya. Terus cara pakai sarung tangan. Oh, ada juga. Bukannya sarung tangan pakai aja gitu. Nah, ada tahu. Jadi dia gini, sarung tangan pakainya gini. Habis itu dilepasnya yang caranya yang ditunjukin. Kan harus ditarik yang ininya bagiannya keluar. Habis itu dipegang yang bagian yang udah dilepasnya dipegang. Habis itu nanti masukin ke bagian dalam gini, curut gitu pas itu. Iya. Cara-caranya kayak gitulah, ada detail. Sampai cara pakai disinfektan juga. Disinfektan dikocorin ke sini, awalnya harus gini dulu. Gini. Kamu bukan pas masa Covid kan, pas FSC? Enggak, itu sebelum sebelum Covid. Oke. Jadi emang harus higienis banget sama klien, karena kan kliennya gampang sakit, terus kayak emang udah nggak bisa, harus higienis lah setidaknya kayak gitu. Iya sih. Kayak gitu. Oh, iya sih. Seru juga sih sebenarnya. Sama kayak kadang kayak aku denger yang teman aku yang pernah praktikum di rumah sakit kayak gitu, kayak ganti spray juga kayak gimana praktisnya gitu. Padahal kata aku mah ganti-ganti aja gitu. Ganti aja sih sebenarnya Oh, mah gitu. hampir sama sih kalau ganti spray. Kayak ini sih, sama karena kita kan kaitannya sama disabilitas, jadi ada kayak shulung sama berarti fisioterapi sama orang yang kerja di fisioterapi. Jadi kayak harus memperhatikan pas kita ngangkat kliennya. Jadi kan kayak misalnya dari sorry. Dari apa sih? Dari kasur kan kita mau mindahin ke kursi roda tuh kan harus ngangkat dulu dari posisi tidur ke posisi duduk. Nah, itu tuh ada cara khususnya kayak gimana kayak gitu. Jadi itu harus diperhatiin. Terus kalau misalnya buat klien yang nggak suka pakai alat buat mindahin dari kasur ke kursi roda, dia biasanya pingin diangkat sama kita sendiri gitu dari kasur ke kursi rodanya. Itu ada caranya juga kayak gitu. Berarti kita harus punya otot yang cukup juga ya? Sebenarnya yang penting tahu tekniknya aja sih. Oh, gitu. Tahu tekniknya, karena beberapa efesiotelernya juga ada yang kecil badannya. Oh gitu. Ya, kadang bisa juga anak-anak gitu kan yang diangkatnya gitu atau apa gitu, kita dapat kliennya. Kliennya tuh macam-macam tahu. Kalau aku kan kebetulan orang emang yang nggak bisa gerak sama sekali, yang udah susah gerak. Ada yang hampir buta kliennya. Terus ada lagi yang epilepsi gitu berarti istilahnya. Jadi dia di sekolah tapi kadang suka kambuh gitu, jadi kita harus ngebantuin dia kayak gitu. Iya sih. Iya. Macem-macem. Makanya pas shulungnya juga rada ketat sih, apalagi kalau misalnya si kliennya yang bermasalah psikis. Iya sih. Tuh. Itu rada kadang susah gitu, berat untuk ngadepinnya mungkin kali ya. Bener-bener, makanya harus yang siap. benar dan siap gitu. Iya sih. Gitu. Tapi kalau yang TK ya, teman aku sih, dia tuh jadi asisten di TK. Yang TK tuh biasanya buat ini sih, TK yang refugees. Yang kebanyakan buat yang refugees atau yang buat anak-anak internasional. Biasanya sih di stasiunnya di situ kalau yang TK. Dan dia jadi asisten guru atau jadi guru? Asisten. Jadi kayak misalnya kalau anak-anaknya pergi outbound, nah dia yang ngawasin anak-anaknya dari belakang biar nggak ada yang hilang, nggak ada yang apa kayak gitu. Kayak gitu. Terus ya ngejagain lah anaknya kalau ada pas lagi makan, ngejagain gimana kayak gitu. Rame sih, lumayan. Terus beberapa sih ya Efesio tuh ada yang pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Yang teman aku ini di TK dia termasuk yang pakai bahasa Inggris karena si TK-nya termasuk TK internasional. Oh, gitu. Itu.
Kalau gitu mungkin ada persyaratan harus bahasa Inggris juga nggak sih? Ada beberapa ada Oh gitu. kayak gitu. Cuman kebanyakan sih karena Jerman ya, makanya Iya, pakai bahasa Jerman. Jerman. Minimal sih B2. Iya, iya, kayak gitu. Oh sama ini kalau mau tahu. Jadi beberapa FSC tuh ada yang udah ngasih fasilitas Wohnung, tempat tinggal. Ah, iya. Kalau aku termasuknya enggak sih. Oh, Aku enggak termasuknya dapet. enggak dapet, tapi ada Berarti dikasih fasilitas mereka menyediakan terus kita bayar sendiri atau mereka kayak Udah dibayar. nggak usah udah dibayar? udah dibayar. Udah dibayar. Jadi kayak gini loh. Temen aku nih sekarang ada juga satu, dia tuh lagi FSC kerjanya di panti jompo. Di panti jompo, terus dia tuh tinggal di si ininya ya, si rumahnya di dekat panti jomponya itu emang udah dari sananya, dari si awonya. Nama itu dia juga dari awo. Dari awonya udah dapet gajinya lumayan sama 500-an dan tempat tinggal juga nggak perlu bayar. Kayak gitu. Iya. Enaknya gitu. Terus nanti dia juga dapat pilihan bisa lanjut ke Ausbildung. Oh, oke. Bisa lanjut langsung Sekolah gitu ya gitu, sekolahnya. Iya sih. Oh, oke. Iya. Lumayan makanya. Iya sih. Iya, jadi kayak dapat trial dulu ya. Kalau FSU tuh kayaknya lebih ke trial gitu untuk kita menentukan nanti kita mau kemana. kalau mau kerja yang sosial kayak gitu-gitulah ya. Gitu sih. Kebanyakan sih anak-anak yang FSC tuh karena mereka pingin kuliah sosial arbeit. Yang kuliah social work itu. Karena salah satu persyaratannya mereka harus FSC dulu kan. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya dari Indonesia itu kita bisa lamar aja gitu untuk visa FSY gitu atau kita harus sini dulu atau gimana, kamu tahu nggak? Aku kurang tahu sih tahu sebenarnya. ya? Kalau nggak salah sih bisa sebenarnya. Tapi kadang tuh buat sebelum mulai FSY ada interview dulu. Jadi palingan kalau misalnya harus interview ya kayaknya ada interview lewat internet lah, lewat Skype atau apa. Iya, ke orang yang di sininya gitu ke ya, orang yang di FSY-nya sininya, sini di gitu. FSY sininya. Bener. Baru lamar visa mungkin ya kayak gitu sih. Bener. Iya sih, kata aku itu lumayan untuk kalau misalnya kita trial mau hidup di Jerman gitu atau mau kuliah di Jerman, kamu juga ngerasain kayak Deutsch kamu jadi makin ini nggak sih? Makin ngebantu kalau ikutan FSY ya. Soalnya harus digunain gitu kan, kita kayak yang berkomunikasi karena kita berkomunikasi juga. Iya. Bener. Dan umgebung kita juga orang-orang pakai bahasa Jerman juga, gitu. Iya. Ngemotivasi lah setidaknya, jadi harus iya, bahasa Jerman. Iya, apalagi kamu juga kuliah sosial juga kan ya? Rada nyambung lah ya? Ya lumayan sih, lumayan nyambung. Iya, ya udah deh. Ada lagi yang mau kamu tambahin? Apalagi ya? Kayaknya udah sih. Ya itulah, kalau misalnya kalian emang buat belajar budaya di sini enak banget sih. Apalagi kalau FSY tuh kayak pas seminar aja. Jadi kamu tahu anak-anak muda di sini kayak gimana. Jadi kegambar gitu loh. Lingkungan di Jermannya kayak gimana. Iya. Belajar apa? Bersosialisasi sama orang sini. Iya. Rame banget. Lebih ngerasa ngeblend sama orang Jerman gitu. Bener. Soalnya kalau kuliah yang kayak aku kan orangnya individu banget gitu, jadi nggak terlalu ngeblend. Kalau FSY tuh kerasa kerjasamanya tuh kayak gimana sama orang sini gitu. Iya. Terus mungkin tambahan aja sih. Kalau kan aku ngerasain di sini tuh ngerasain sekolah bahasa. Ininya apa? Stimung tuh apa sih? Suasananya beda banget gitu kan. Kalau walaupun di sekolah bahasa kita emang diharusin juga bahasa Jerman, tapi kan kita ngobrolnya sama foreigner lain gitu kan. Jadi kan beda sama pas suasana sama yang pas kerjasamanya sama orang Jermannya gitu. Jadi ya gitulah, lebih ke gambar lah kalau FSY tuh untuk kerja sama orang sininya kayak gimana. Iya, gitu. Iya. Kalau aku sih kayaknya lebih rekomendasiin apalagi kalau orang-orang kayak pengen berkecimpung kayak aku pengen pengalaman di Jerman 1 tahun aja kayak gitu untuk memperbagus bahasa. Ini bagus sih. Salah satunya FSY. Mungkin ada pilihan lain kan kayak au pair. Iya, ada au pair juga. Ada FSY juga. Tapi kan kalau au pair kan lebih kayak kamu masuk ke keluarga orang gitu. Tapi kalau FSY ya kerja aja gitu. Kerja voluntary gitu sih. Iya sih. Ya udah,
udah segini aja. Semoga tercerahkan kalau misalnya ada yang tertarik sama kayak alternatif lain untuk ke Jerman gitu. Bisa cobain FSJ, nanti kita kayak ngasih link websitenya nanti. Oke. Link website buat FSJ-nya? Iya, iya nanti. Begitu. Yes. Jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. follow ya, Follow, komen, like. Subscribe and like. Yes. Like and subscribe. Thank you. Dadah. Dadah.